Ikhtilaful ulama'i fi tahdidir riba al-muharrami syar'an. Riba ini dalam pandangan ulama ada perbedaan dari sisi tahdid, menetapkan riba yang diharamkan menurut syarat tahdidnya. Kalau hukumnya sepakat ulama, riba itu hukumnya apa? Haram. Tapi jungkrung riba ini terjadi debatable, ya. Perbedaan pendapat. Lil muttabi li aqwalil ulama, bagi yang mengikuti mencermati ucapan-ucapan para ulama, yaro akan melihat ikhtilafan kabiro, perbedaan yang beda bainahum di antara para ulama fi tahdidis suwari riba al muharrami syar'an, dalam menetapkan bentuk ini. Tadi ribanya sepakat haram, tapi bentuk riba di setiap zaman ini, kata ini riba, kata ini tidak. Terjadi khilafiyah, ya. Terjadi khilafiyah para ulama. Perbedaan yang besar dalam apa? Bi tahdidis suwari riba, dalam menentukan bentuk ribanya, bukan hukum ribanya, bentuk ribanya menurut syara'. Menurut syara'. Bahkan katanya, waqad sarohadil ihtilaf, sudah berjalan perbedaan ini. Perhatikan, mundu uhudis sahabah ila yaumin hada, mulai zaman sahabat, generasi salaf, kholaf, sampai sekarang ila yaumin hada. Perselisihan. Makanya jangan itu ustadz katanya dari mana ngajinya berani-berani menghalalkan riba. Yang dihalalkan bukan riba, Pak. Yang dihalalkan adalah bunga bank. Karena terjadi perselisihan pendapat. Ini yang harus cerdas tuh ini. Sehingga menyikapi perselisihan perbedaan para ulama, kita akan arif. Yang mana yang akan kita ambil? Jangan ngambil satu, nyalahin yang lain. Itu dalam, bayangkan ini, dalam kitab Al-Mu'amalatul Bunuk ini, perselisihan tentang apanya? Bentuk ribanya itu terjadi perselisihan dari zaman sahabat, bayangkan, sampai sekarang. Apalagi masalah perbankan yang hadir kurang lebih 200 atau 250 tahun yang lalu. Lihat ini, dari Sayyidina Umar bin Khattab begini. Babur riba min askalil albab ala kasirin min ahlil ilmi. Bab riba ini perkara yang paling rumit, bab yang paling rumit menurut ahli ilmu. Bukan hukum ribanya, tapi bentuk ribanya itu. Sehingga qad qala Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sungguh telah berkata Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, min akhiri ma nuzila ayatul riba. Di antara ayat yang terakhir diturunkan adalah ayat riba. Di antara, bukan satu-satunya. Di antara ayat yang terakhir diturunkan adalah hukum riba. Anna Rasulullah SAW kubido. Nabi kemudian kubido. Dicabut ruhnya kembali kepada ila rafiqil a'la, kembali kepada Allah. Qabla ayupassiroha lana. Sebelum Nabi menafsirkan, menjelaskan detail kepada kami tentang riba. Kata siapa itu? Umar bin Khattab. Jadi bab riba ini perlu apa? Ijtihad panjang, punya kecerdasan yang luas, ekonomi dikuasai, usul fik dikuasai, ya, fikih dikuasai, tafsir dikuasai, hadis dikuasai. Luas wawasannya, mengetahui situasi kondisi, seperti perbankan, dipelajari. Jangan gini, bunga bank haram. Apa keterangannya? Kulu qardin jarro naf'an bahwa riba. Apa itu? Hadis Nabi. Benar nggak hadis Nabi? Itu mah kaidah fikih. Kulu qardin, setiap pinjaman itu dalam bab ta'awun, tolong menolong. Tapi jarro menuntut, naf'an ada lebihnya. Bahwa riba. Kaidah fikih itu diambil dari tafsir Fakhrur Razi tadi. Riba di masa Nabi, memberikan tempo, ketika tidak mampu dilipat gandakan. Turunlah kaidah fikih, tiap pinjaman itu tabarru, menolong orang. Tapi jarro naf'an, mengambil manfaat, menarik manfaat, itulah riba. Jadi ada di bab mana kaidah fikih itu? Bab qardun, bab pinjam meminjam, bab ta'awun, bab tabarru, bab tolong menolong. Ayo tolong menolong, jangan pingin lebihnya.
saya nolong ya nih ya. Pas jatuh tempo dilipat gandakan, minta tambahan. Nah itu namanya mencekik namanya. Oke, itu menurut siapa? Umar bin Khattab. Makanya wajar terjadi perselisihan, apalagi bank yang sangat baru ya, kurang lebih 250 tahun yang lalu. Di masa sahabat tabi'in aja riba itu tentang kaitan dengan bentuknya terjadi perselisihan. Makanya nih, kaum muslimin walaupun MUI Indonesia sudah memfatwakan haram riba, bukan berarti selesai bunga bank itu riba. Tetap aja mahalul khilaf, tetap aja itu adalah tempatnya perselisihan. Kalau perselisihan buka dua-duanya. Mana argumentasi yang mengharamkan, mana argumentasi yang menghalalkan. Biar umat milih. Mending beli ke minimarket atau supermarket. Mending ke supermarket. Ya, banyak pilihannya, banyak mereknya. Begitu juga tempat khilafiyah ini buka semuanya. Biar umat terbuka pikirannya. Silahkan pilih siapa mau milih yang mana. Bijak apa enggak? Bijak. Apalagi zaman sekarang nggak bisa lepas dari perbankan, kemudian dan turunannya dan medianya, ya, ATM lah. Itu pesantren yang dapat bantuan dari pemerintah, ya langsung dikirim gini, uangnya cash atau ke bank. Ya, dunia modern nggak akan bisa lepas dari perbankan dan produknya dan turunannya dan sarana-sarananya, fasilitasnya. Makanya biar jelas. Mana yang mengharamkan, apa dalil, apa argumentasinya, mana yang menghalalkan, seperti apa argumentasinya. Inilah pentingnya kajian kita di pagi hari ini. Jadi jangan salah menempatkan kulu kordin jaro naf'an bahwa riba itu kaidah fikih diambil dari riba jahiliyah tadi.